Bukit Tangkiling adalah tempat wisata Palangkaraya berupa bukit batu yang kental dengan nilai legenda. Selain itu, lokasi Bukit Tangkiling berada di Taman Wisata Alam Tangkiling, berdiri tegak di antara 9 bukit lainnya. Perlu diketahui bahwa kota Palangkaraya adalah kota terluas yang ada di Indonesia, luasnya sekitar 3,6 kali dari luas ibu kota Jakarta. Namun, wilayahnya didominasi oleh hutan, hampir tidak ada gunung, yang ada hanyalah perbukitan. Sehingga keberadaan Bukit Tangkiling menjadi sebuah tempat wisata Palangkaraya berupa bukit, yang sangat populer terutama di kalangan milenial. Inilah review Bukit Tangkiling yang sudah kami siapkan untuk Anda, sebagai referensi awal menentukan tempat wisata saat liburan tiba. Trekking adalah aktivitas yang tidak bisa terelakkan saat menuju puncak bukit. Namun begitulah alam menyajikan pesona dengan caranya sendiri. Keseruan wisata ke puncak bukit dimulai saat trekking. Ada sensasi tersendiri yang sulit dilupakan, ditambah sajian panorama alam dengan sudut yang berbeda-beda. Begitupun perjalanan menuju puncak Bukit Tangkiling sangat kental dengan panorama alam yang indah, serta melalui beberapa spot penting sebagai ciri khas Bukit Tangkiling. Jika langkah kaki pendakian Anda cukup cepat, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai di puncak Bukit Tangkiling hanya sekitar 30 menit saja. Trekking awal akan menyusuri tangga yang sudah berbentuk cor-coran, atau lapisan semen, serta di sampingnya terdapat pembatas, sekaligus pegangan tangan untuk memudahkan pendakian. Setelah melewati anak tangga, para pengunjung akan berjalan di atas lapisan tanah dan bebatuan. Oleh karena itu tidak disarankan kunjungan saat musim hujan, dan dianjurkan menggunakan alas kaki yang tepat. Sebetulnya di tengah perjalanan, maupun di puncak Bukit Tangkiling terdapat warung yang menjajakan makanan dan minuman. Tetapi saat kondisi pandemi, para pengunjung yang datang menjadi sedikit, yang mengakibatkan warung-warung tersebut sering tutup. Oleh karena itu, sebagai langkah preventif, bawalah perbekalan sendiri dari rumah terutama air minum. Karena perjalanan menuju Bukit Tangkiling sangat menguras energi. Pertanda puncak Bukit Tangkiling sudah dekat adalah saat pengunjung melewati sebuah batu besar. Nama batu tersebut adalah Batrok, atau batu kelelawar. Lokasi tersebut juga menjadi spot selfie favorit pengunjung. Daya tarik yang pertama dari Bukit Tangkiling adalah pesona alam sekitarnya yang sangat indah, yang tersaji dari trekking awal. Lokasi Bukit Tangkiling berada dekat dengan 9 bukit lainnya. Seperti, Bukit Baranahu, Bukit Kalalawit, Bukit Tabala, Bukit Tunggal, Bukit Bulan, Bukit Buhis, Bukit Liau, Bukit Lisin, Bukit Tangkiling. Lokasi Bukit Tangkiling tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Palangkaraya dengan Kasongan, ibu kota Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Alamat lengkapnya berada di Jalan Cilikriwut kilometer 32 arah luar kota, Palangkaraya. Rute menuju Bukit Tangkiling dari pusat kota Palangkaraya sekitar 34 km dengan estimasi waktu perjalanan 30 menit. Jalurnya sangat bagus dan sudah beraspal. Setelah memarkirkan kendaraan, lanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Tangkiling dengan berjalan kaki. Bukit Tangkiling terbuka untuk umum setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Kawasan Bukit Tangkiling bisa dibilang cukup ekstrem karena jalanan berbatu terjal saat kita akan menanjak ke puncak bukit. Biaya masuk atau harga tiket masuk ke kawasan Bukit Tangkiling adalah Rp10.000 per pengunjung dan biaya parkir motor Rp5.000. Biasanya saat libur tiba, Bukit Tangkiling ini akan dipenuhi wisatawan yang datang dari berbagai daerah baik dari Kalimantan Tengah maupun daerah lainnya di Kalimantan. Wisatawan yang datang memang ingin berziarah ke kawasan magis di sekitar Bukit Tangkiling atau yang memang penasaran ingin melihat bukitnya langsung. Karena belum dikelola secara maksimal, fasilitas umum yang ada di sekitar Bukit Tangkiling pun belum terlalu memadai. Fasilitas yang ada hanya terdiri dari area parkir kendaraan, warung-warung makanan dan minuman, penginapan khusus untuk pengunjung yang hendak berziarah. Di Bukit Tangkiling terdapat sebuah batu yang bentuknya seperti sebuah perahu.
Menurut petugas yang berjaga, dahulu kala batu ini adalah sebuah perahu yang berubah menjadi batu basalo. Sekilas ceritanya mirip dengan kisah Malin Kundang legenda dari Jawa Barat. Kisah serupa juga terjadi pada sejarah Bukit Tangkiling yang mana sang anak mencintai ibunya sendiri namun ibunya tidak menerimanya. Ada sebuah lorong atau celah sempit di antara bebatuan yang merupakan jalan menuju kawasan lainnya di Bukit Tangkiling. Nah ceritanya bila seseorang berbuat dosa besar, maka dia tidak akan bisa melewati jalan atau celah kedua batu tersebut. Ada beberapa rumah-rumahan terlihat begitu sakral dengan balutan kain kuning yang menghiasinya, ditambah lagi ada banyak sesajen yang diletakkan di dalam ruangan di rumah-rumahan tersebut. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung hiduplah seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya. Pada suatu hari, setelah seharian bermain anaknya merasa lapar dan ia pun pulang ke rumah untuk makan. Saat itu ibunya sedang memasak. Karena tidak sabar, anaknya terus merengek minta makan. Mendengar rengekan anaknya yang semakin menjadi-jadi, akhirnya habislah kesabaran ibunya, dan tanpa sadar saking jengkelnya ibunya memukul kepala anaknya menggunakan suduk, sejenis sendok untuk menggoreng, hingga kepalanya berdarah. Mendapat perlakuan kejam, sang anak pun menangis sedih dan berlari keluar rumah, dia merasa ibunya sudah tidak menyayanginya lagi. Ibunya pun menyesal dan berusaha mengejar anaknya, tetapi anaknya tetap berlari hingga ke sebuah dermaga. Di dermaga tersebut ada sebuah kapal dari negeri Cina yang sedang singgah untuk menjual keramik di kampung itu. Anak itu pun lalu berlari memasuki kapal dan bersembunyi di bawah geladak kapal tersebut. Sedangkan ibunya terus mencari anaknya hingga ke penjuru kampung, namun tetap tidak menemukannya. Sementara di atas kapal, setelah bongkar muat di dermaga selesai, maka kapal pun menaikkan sauh dan kembali berlayar ke negeri Cina. Di tengah perjalanan, si anak tadi ditemukan oleh kapten kapal yang juga saudagar kaya, kemudian ditanyai mengapa bisa berada di situ. Dengan polosnya si anak bercerita bahwa ibunya memukul kepalanya dan menganggap sudah tidak sayang lagi terhadap dirinya. Karena Maria Saibah, saudagar itu mengajaknya naik ke atas lalu merawat lukanya hingga sembuh. Karena saudagar tadi tidak memiliki keturunan, maka anak itu pun diangkat menjadi anaknya dan diberi nama Tan Kin Lin. Sejak kepergian anaknya, sang ibu yang sudah tidak bersuami ini kembali masuk atau baku menjalani proses pingitan. Karena itulah maka dalam berbagai versi legenda Bukit Tangkiling terkadang menyebut si ibu tadi dengan sebutan Bawiku, perempuan pingitan. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu, anak kecil dari pedalaman suku Dayak Ngaju yang mendapat margatan dari ayah angkatnya seorang saudagar Cina, akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sekian lama bekerja di negeri Cina dan ia menjadi kepercayaan sang saudagar, Tan Kin Lin pun mengajukan diri untuk berlayar dan berdagang dari pulau ke pulau mengarungi lautan dan samudra. Hingga suatu ketika tanpa disadari Tan Kin Lin pun singgah di kampung tempatnya berasal. Saat mereka singgah ke kampung tersebut, datanglah seorang wanita cantik yang oleh orang-orang kampung dipanggil dengan sebutan Bawiku, membawa barang-barang untuk dibarter dengan barang-barang dagangan Tan Kin Lin dari negeri Cina. Tan Kin Lin terpesona melihat kecantikan wanita tadi, ia pun langsung jatuh cinta pada wanita itu dan dengan segera ia pun melamarnya. Wanita itu pun menerima lamarannya namun ia mengakui bahwa ia bukan gadis dan ia pernah menikah sebelumnya. Bagi Tan Kin Lin hal ini bukanlah masalah maka ia tetap pada pendiriannya untuk menikahi wanita yang bergelar Bawiku tersebut. Singkat cerita, sesudah melangsungkan pesta pernikahan besar-besaran, Tan Kin Lin tidak segera berangkat berlayar namun memutuskan untuk berbulan madu dahulu di atas banamanya yang berlabuh di pelabuhan kampung. Saat sedang bermesraan di atas banama, Tan Kin Lin yang berambut panjang meminta istrinya mencari kutu di kepalanya.
Saat rambut Tan Kin Lin terurai tersingkaplah bekas luka di kepalanya, Bawiku pun terkejut melihat bekas luka itu lalu menanyakan asal-usul bekas luka tersebut. Tan Kin Lin pun menceritakan bagaimana ia mendapat bekas luka itu dan kisah perjalanan hidupnya hingga menjadi anak angkat saudagar Cina. Maka terkejutlah Bawiku, lalu pingsan setelah berkata bahwa Tan Kin Lin adalah anak kandungnya. Setelah peristiwa itu, Tan Kin Lin lari masuk hutan, sementara Bawiku yang ternyata ibu kandungnya sendiri tidak berani turun dari Banama karena malu kepada warga kampung. Untuk menebus secara adat pelanggaran Pali, tabu, yang telah dilakukan, Tan Kin Lin masuk ke hutan untuk berburu babi hutan dan kijang yang akan dijadikan hewan kurban untuk penebusan kesalahannya. Setelah berhasil membawa pulang buruan, Tan Kin Lin mengumpulkan seluruh warga kampung menghadiri pesta penebusan dosa tabunya. Tiba-tiba, di saat pesta sedang berlangsung Raja Pali, Dewa Kilat, atas perintah Raja Tuntung Mata Nandau, Dewa tertinggi, mengirimkan kilat, petir untuk menghukum Tan Kin Lin atas pelanggaran Pali. Tan Kin Lin bersama keenam pengawalnya Basaluh, berubah menjadi batu. Begitu pula Banama yang berlabuh di pelabuhan kampung berubah menjadi batu sementara Bawiku terkurung hidup-hidup di dalam batu yang kemudian dikenal dengan nama Batu Banama. Oleh masyarakat sekitar bukit tempat di mana Batu Banama itu berada disebut Bukit Tangkiling. Pengaruh dialek masyarakat setempat dalam membunyikan kata Tan Kin Lin berubah menjadi Tangkiling.